Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tireka, saya dari program studi ilmu kelautan Universitas USU. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem otot pada ikan. Pengatur sistem otot ikan berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh, terutama saat berenang. Pergerakan ini terjadi melalui kontraksi otot yang bekerja sama dengan rangka tubuh. Struktur otot ikan disesuaikan dalam bentuk tubuhnya yang memanjang dan fleksibel sehingga mampu bergerak efisien dalam air. Otot berfungsi sebagai pergerakan bagian tubuh ikan. Terdapat 3 macam sistem, yaitu otot rangka, otot halus, dan otot jantung. Kalau otot rangka itu terdapat pada oculomotor berjumlah 3 pasang untuk menggerakkan mata. Kalau hyperborchial pada dasar rahang dan lengkungan insang berfungsi sebagai pengembang atau mengatur pembukanya rahang dan tutup insang. Kemudian ada brachiometrik terletak pada wajah, rahang dan lengkungan insang berfungsi sebagai pengerut. Kembalian ke otot yang hyperborchial. Kemudian ada otot appendicular terletak di dasar sirip untuk menggerakkan sirip. Nah, untuk otot halus pada ikan adalah jenis otot yang bekerja tanpa disadari atau tidak berada di bawah kontrol sadar. Otot ini terdapat pada organ bagian dalam seperti dinding pembuluh darah, saluran pencernaan kantong, rahang, dan beberapa bagian sistem reproduksinya. Fungsi utama otot halus itu adalah membantu pergerakan internal tubuh seperti menggerakkan makanan di saluran pencernaan, mengatur tekanan dalam pembuluh darah, serta mengatur volume udara di kantong rahang agar ikan dapat mengatur keseimbangan dan kedalaman renang. Berbeda dengan otot rangka yang membentuk miomer, otot halus berkontraksi secara lambat tetapi bekerja terus-menerus hingga cocok untuk fungsi organ yang melakukan kestabilan otot. Otot ini memiliki bentuk sel yang memanjang, memerlukan dengan ujung meruncing dan tidak memiliki garis melintang sehingga tampak polos saat dilihat bawah mikroskop. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung itu adalah myocardium yang memiliki berwarna merah tua. Bagian luar dilapisi selaput pericardium dan bagian dalam dilapisi selaput endocardium. Jenis utama otot pada ikan itu ikan secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu otot putih dan otot merah. Kedua jenis otot ini memiliki fungsi berbeda, di mana otot merah bekerja untuk gerakan lambat dan tahan lama, sedangkan otot putih digunakan untuk gerakan cepat dan tiba-tiba. Nah, untuk otot merah memiliki banyak pembuluh darah dan kandungan mioglobin yang tinggi sehingga berwarna gelap. Otot ini bekerja secara terus-menerus digunakan untuk aktivitas renang yang berlangsung lama. Seperti renang jelajah di perairan terbuka. Kalau otot merah sangat efisien dalam penggunaan energi dan mendukung ikan berenang jarak jauh. Kemudian ada otot putih. Otot putih memiliki sedikit pembuluh darah dan hampir tidak memiliki mioglobin sehingga warna pucat. Otot ini digunakan ketika ikan perlu bergerak cepat, misalnya saat menghindari predator atau menangkap mangsa. Kontraksi otot putih bersifat cepat namun tidak tahan lama sehingga akan cepat lelah. Kemudian ada pola penataan otot pada ikan. Otot pada ikan tersusun dalam bentuk segmentasi yang disebut miomer dengan bentuk menyerupai huruf W atau V. Pada penampang, miomer dipisahkan oleh jaringan ikat yang disebut myoceptum. Struktur ini membuat gerakan tubuh lebih fleksibel dan menghasilkan gelombang gerakan yang menyebar dari kepala dan ke ekor. Kemudian ada cara kerja otot saat ikan berenang. Gerak renang pada ikan dihasilkan dari kontraksi otot pada kedua sisi tubuh secara bergantian. Kontraksi ini menciptakan gelombang yang bergerak menuju ekor hingga mendorong tubuh ikan ke depan. Semakin kuat kontraksi yang dihasilkan, maka semakin cepat ikan dapat bergerak. Kemudian otot pada sirip. Selain otot tubuh utama, ikan juga memiliki otot pada sirip. Otot ini mengatur gerakan sirip dorsal, sirip pectoral, sirip pelvik, dan sirip ekor. Sirip tersebut membantu menjaga keseimbangan, mengubah arah, dan menambahkan daya dorong saat ikan berenang. Kemudian ada adaptasi otot pada ikan pelagis dan demersal.
Ikan pelagis yang hidup di perairan terbuka biasanya memiliki lebih banyak otot merah sehingga mampu berenang jauh dan stabil. Sebaliknya, ikan demersal yang hidup di dasar perairan cenderung memiliki dominasi otot putih karena lebih sering melakukan gerak cepat dan jarang berenang jauh.